Herman TV. Kurang baiko jo na basuh. Yang bahayanya itu apa tu bilang? Nanti digandengkannya dengan ketaatan. Apa kurang saya Pak Ustaz? Berjemaah rajin, tahajud tiap malam, salat duha terus, zikir banyak, majelis ilmu saya ketuanya, tapi tidak naik-naik jabatan ini. Itu contoh tu Pak. Itu si Anu tu Pak Ustaz tak pernah ke masjid, tapi tokonya tambah terus. Awak segala macam doa lah dibaca. Bayangkan. Mendoa je tak pandai nak segala macam doa boleh sebutnya. Ketika seorang jemaah yang lagi galau saya tanya, berdoa apa? Lah segala macam doa baca Pak Ustaz. Kata awak apa pandai bahasa Arab? Enggak. Paling-paling segala macam doa bapak cuma 3 saja. Umur panjang. Kan dia. Itu kayak itu aja. Umur panjang, badan sehat, rezeki mudah. Ketika selera patah, apa kecewa, kok patah selera. Yang paling bahaya itu. Sehingga kecewa dengan ibadah yang ia kerjakan. Pasik setelah ibadah itu Pak, lebih bahaya ketimbang pasik sebelum ibadah. Ni, awak lebih mau dulu. Pasik setelah ibadah itu lebih dahsyat ketimbang pasik sebelum. Contoh, rezekinya kurang bagus, dikasih nasihat, sering-sering salat duha Pak Ustaz. Pak, diikutkan ya sembahyang duha. Rupanya sembahyang duha tadi hari hujan, galehnya cindua tak kacau hujan tiba. Pasti diupatnya doa tadi Pak. Jo ambo jo guru-guru ambo dicacinya. Ndak hebat Ustaz. Kaji apa yang tunjukkannya? Seminggu patang ambo ndak pakai salat duha. Cindu ambo habis. Tadi pakai salat duha, siapa rampik saya ndak laku lah. Dia nanti merasa dianiaya oleh Allah. Memang taat kau banyak ujiannya Pak Ustaz ya. Seakan-akan Allah itu mempersulit dia untuk taat. Tuh. Yang kedua, ada yang lebih dahsyat lagi. Tapi ini jangan tersinggung. Kaji nak boleh menyinggung Pak. Kaji terus menyentuh kalbu dekat diri kepada Allah. Ini betul ini. Tapi kalau kena posisi Bapak, bukan saya menyinggung. Ini perumpamaan supaya lebih real saja. Ketika orang belajar ibadah, saya ingatkan, hati-hati. Tolong pilah-pilah mana yang rezeki, mana yang ibadah. Karena ada yang merasa ketika rajin, dia merasa diuji Allah. Kebetulan rajin ke masjid setelah pensiun. Umpama ini. Jangankan tidak tersinggung apa. Tentu waktu ibadah lebih banyak. Proyek tidak ada lain. Rapat dah habis, pertemuan tidak ada. Mau mejeng kemana? Janji lah selesai. Tentu lebih banyak waktu untuk ibadah. Padahal itu rahmat Allah luar biasa. Ketika Allah memanjangkan umur bagi seorang muslim itu bagus Pak. Berarti Allah sayang. Banyak punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dia punya banyak kesempatan salat subuh. Kebetulan ada program ceramah. Salat suruh, nanti sambung duha. Salat sunat qabla zuhur, sudah juga ba'danya salat zuhurnya banyak zikir panjang. Karena janji rapat tidak ada. Ibadah banyak. Malam-malam atau nak mau lalu, karena siang banyak lalu, sering tahajud. Tapi kacanya, memang sejak saya dekat dengan Allah ni Pak Ustaz, rezeki kurang. Tentu kurang apa, tidak kapalo lah. Ini dia merasa diuji. Agak barik ini ujian Pak Ustaz. Kiri kanan. Kiri kanannya Pak. Ibu mulai pamberang. Emosi mulai tinggi. Penyakit mulai tiba.
Tunjangan mulai seketek. Tunjangan lah habis. Tinggal tunjang awak aja lah. Ya Allah, Allah in kana rizki, ya Allah, wa in kana fis sama'i fanzilhu, wa in kana fil ardi fakhrijhu, wa in kana mu'asiran fayasiru. Luar biasa doanya. Dia bertanya pada Ustaz, gimana Pak Ustaz doa minta rezeki? Ya Allah, keluarkan rezeki saya ya Allah. Kalau di langit tolong turunkan. Ini hebat doa Pak. Kata apa tu lampu baca sebulan ke Pak Ustaz, tambah kurang dapatnya. Itu namanya gunanya kaji ini biar tidak salah mana memandang rahmat Allah itu. Ada lagi, seakan-akan baik. Ini hati-hati juga. Kalau tadi membuat bapak putus asa, pasik jadinya karena kecewa dengan ibadah. Kok makin ibadah makin sulit. Nampaknya Allah ini memang berat dalam taat ini. Disangkunya Tuhan menyayanginya, bayangkan. Mengupat manusia saja berdosa, apalagi hati-hati. Sudah solat pasik bahaya. Makanya kaji itu duduknya tauhid itu penting karena bahaya. Satu lagi baik kebetulan. Nah, Pak Ustadz, saya mau ngaji, baik. Pas ngaji umur baru 45, karir baru naik, posisi baru dapat, rezeki bertambah, tunjangan banyak, proyek cair. Dia ujub, muncul ujubnya. Ujub itu di atas sombong, Pak. Nah, akhirnya semua orang yang berjumpa dengan dia disuruhnya nengok dia. Tengok saya nih, saya alhamdulillah. Sejak saya ngaji ini rezeki saya tambah-tambah. Tengok saya. Alhamdulillah, Pak, kan kemarin saya ngaji sama Ustaz itu. Wah, ya memang tiap malam tahajud, duha. Memang kalau kita minta pasti dikabul Allah. Kebetulan cair semua. Hati. Kebetulan cair semua. Masanya pas naik, dia taat. Wah, nanti dia merasa bahwa taatnya itu diterima Allah. Buktinya doanya makbul. Hati, Pak. Nah, itu contoh sudah dua. Kemudian yang ketiga, ini tidak nyindir lagi. Hidup itu aneh kalau tidak pakai tauhid. Saya pernah berjumpa dengan seorang penguasa, pejabat lah. Mudah-mudahan di sini Bapak mantan pejabat. Apa katanya? Dunia ini adil, Pak Ustaz. Adilnya aneh. Dulu waktu sekolah, sujud sementara pikiran badan lagi masa pertumbuhan, selera makan kuat, selero sedang namuah, piti tak ada. Kadang-kadang terpaksa menipu di kantin. Ya kan, Bapak? Dimakan lontong setengah tangguang, dimakan cik piti tak ada. Dimakan salah enam di kecil cik. Makan apa tidak? Lontong aja bu. Onde-onde itu enggak? Enggak. Tu ada karambianya. Ayo 3 bu. Terdorong oleh kekurangan masa pertumbuhan. Daya makan kuat, daya beli kurang. Katanya masa berganti musim bertukar. Sekarang Pak Ustadz, lumayan saya dapat posisi, rahman Allah datang. Uang ada, selera makanan patah. Maupun nanti dilarang. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Dulu selera makan kuat, piti tidak ada. Kini, mana yang rancak, Pak? Mana yang rancak? Baik, itulah alam. Biar tidak terlalu panjang. Biar masuk kepada hakikat kaji saya. Maka dalam itikat tauhid yang diajar itu di samping memandang tadi itu rahmat, tapi pandanglah bahwa rahmat Allah yang paling hakiki, yang sebenar rahmat itu adalah ketika kalbu dapat cahaya taufik dan hidayah Allah. Memandang ini dilatih, Pak. Kalau memakai bahasa Imam Sazili, Imam Sazili kalau sekarang punya tariqah Saziliyah. Muridnya Imam Al-Mursi, murid beliau lagi Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Sekali lagi saya luruskan, kalau disebut imam, Pak, berarti dia pabrik dalam agama ini.
Kalau ibarat barang, disebut imam, berarti dia pabrik. Nanti kalau disebut imam, jangan Bapak bayangkan imam sini. Menurut pendapat Imam Sazili, bertentangan dengan imam Masjid Al-Khairat. Nah, itu imam lain. Karena ada hari ini, karena YouTube udah banyak, yang berbicara Imam Ghazali, yang membantah Ghazali cumi-cumi. Kan ada. Tidak imbang. Jauh sekali. Karena ditengoknya ada hadis daif dalam kitab Ihya Ulumuddin, ikut pula dia ngomong. Sedangkan doktor yang ngomong itu saja Pak tak seimbang dengan Ghazali, apalagi jemaahnya. Bapak mengkritik Imam Ghazali, iya, pandai baca kitab, enggak, membaca ayat enggak pandai, Imam Ghazali mau dikritik. Nah, ini adab nih harus nih, karena sekarang adab tuh mulai rusak-rusak. Karena ini menyebut nama guru pun kadang langsung-langsung saja. Baik, apa kata Imam Sazili Pak? Supaya nampak rahmat Allah itu, ketika engkau rukuk sujud kepada Allah, tadi sholat maghrib, pakai andai ini, jangan tidur dulu. Andai kata rukuk sujud yang kita kerjakan tadi tidak ada nilainya, 0 saja. Apa kata beliau? Ini andai ini, yang ngantuk jangan salah dengar, tinggal andai nanti salah boleh. Andai kata rukuk sujud yang kita kerjakan tadi tidak ada nilainya, 0 saja secara pahala. Apa kata beliau? Engkau ditakdir rukuk sujud itu saja cukup menjadi alasan bersyukur terhadap rahmat Allah. Ini dia diajak memandang rahmat Allah yang hakikat ini. Tidak semua manusia yang dizahirkan Allah ke alam ini menerima Islam. Iya atau tidak? Saya ulang, kemarin ribut ada Palestina, ada Israel, ada Iran. Coba Bapak bayangkan, kalau Bapak lahir di Israel, Bapak jadi apa? Tapi terpilih kita dari antara bibit yang ada, kita jadi orang Islam, menjadi manusia dulu. Di antara manusia yang ada, terpilih jadi orang Islam. Dan itu takdir, Pak. Dan di antara orang yang sudah Islam, tidak semua jiwanya tergerak rukuk sujud maghrib hari ini. Ya benda. Itu bukan soal ustadz hebatnya ustadz, enggak. Bapak ganti pun 1000 penceramah, yang taat juga nan mada yo, tahu. Enggak percaya. Di antara para nabi dan rasul, perjalanannya masing-masing luar biasa. Malahan nanti di akhirat ada nabi yang paling malang itu, ada yang satu saja umatnya, ada yang enggak ada, dia sendiri aja datang kepada Allah. Padahal nabi itu, Pak. Bukan profesor doktor. Bayangkan. Apa kurang metode dia? Apa kurang ilmu? Apa kurang makrifat? Apa kurang ikhlas? Langsung dari Allah. Begitu mahalnya cahaya Allah itu. Ditambah pun sound system agak 10 buah lagi. Sama yang sembahyang jo yang mada. Itu mahalnya rukuk sujud itu. Coba. Bapak pernah dengar sejarah Nabi Yunus? Allah tunjukkan, bukan engkau yang hebat Nabi Yunus, tapi hidayah Allah yang hebat. Ketika beliau bermerajuk, berganyi bersawa, meninggalkan umat, adalah yang ikut sama dia, Pak? Enggak, bayangkan. Nabi yang berdakwah, tak satu pun yang ikut dengan dia. Makanya saya ngaji ini daftar alhamdulillah. Mau ramai hati senang, mau bertiga senang, mau satu orang untuk kaji kita ajar. Karena mengapa? Hidayah bukan milik awak. Ini sudah luar biasa nih, Pak. Artinya jangan pula Bapak marah kalau ada Bapak Ibu sini pergi ngantuk saja, itu pun luar biasa. Baca kitab hikam. Jadi kalau kita belajar tasawuf agak lembut sedikit. Kalau enggak, dulu saya muda-muda nengok orang ngantuk tuh saya marah. Kalau belajar tuh serius. Ini enggak sembarangan kitabnya. Kaca apa itu, Pak? Yo malang nasib awal. Ba malang, Pak. Di kantua kene berang dek komandan.
Di rumah kena berang dek bini. Baik kamu saji cari tanang. Ustaz lu memberang nawak. Kamu awak kamu cari tanang. Baik. Ternyata walaupun Nabi yang berdakwah, tidak semuanya ruku sujud kepada Allah. Siapa yang? Semuanya sama. Sampai puncaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apakah semua orang Mekah taat? Tidak. Apakah nak menengok kelebihan? Nampak. Apakah nak menengok ayat langsung turun? Nampak. Nengok nak mujizat Rasulullah? Kelihatan. Apa kurangnya? Kelebihannya ditengok, mujizatnya dilihat, santunnya luar biasa. Tapi kalau jiwa tidak tersentuh, tidak bisa. Sampai-sampai ketika di akhir hayat Abu Talib, walaupun asbabun nuzul ayat ini agak diperdebatkan, maksudnya karena menjaga perasa Rasulullah. Rasul menangis ketika pamannya menjelang akhir hayat tidak sempat la ilaha illallah. Walaupun beliau sangat cinta ke Rasulullah. Riwayat ini banyak tafsir. Sampai ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak bisa mengasih hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Jadi bapak yang solat ini Pak luar biasa ya. Setingkat apapun solatnya sudah luar biasa, karena tidak semua orang ruku sujud di tengah umat Islam yang luar biasa ini. Saya tambahkan, hati-hati ketika orang ruku sujud. Ada orang Islam yang salah paham dalam ilmu hakikat, korbannya biasanya tasawuf sama tarikot. Oh itu ruku sujud itu kan cuma syariatnya Pak Ustadz. Ini hati-hati nih. Korbannya nanti ilmu tasawuf. Yang ngomong itu pasti kadang-kadang bukan ahli agama, apalagi sekarang bisa ngomong di sini. Oh, solat itu yang ke masjid, ruku sujud itu kan zahiriyah. Pakai pula istilah, itu kan syariat. Saya pernah berjumpa dengan orang ini, saya mau tanya, apa tadi? Itu kan cuma syariat Pak Ustadz. Saya tanya, menurut kamu tidak usah tinggi-tinggi kajinya. Apa syariat itu menurut engkau? Kacau. Arti syariat saja kau dapat, hebat kau. Tidak tahu apa-apa. Syariat itu kan amalan zahirnya Pak Ustadz. Kata siapa? Kemana rujukannya? Seluruh ajaran Islam ini syariat namanya. Garis yang akan ditempuh, alur yang akan kita jalani, baik urusan zahir maupun urusan batin. Walaupun nanti istilah syariat digunakan dalam konteks yang lebih kecil, tapi tidak langsung ketika nampak orang ke masjid, itu kan zahiriyah, itu kan syariat. Jadi yang salat itu di sini, di mana tuh? Bagaimana jiwa nyambung kepada Allah? Apa artinya ruku sujud sementara pikiran-pikiran lalai? Bapak pernah dengar kalimat ini enggak? Catat dulu satu. Kaji kita kemarin. Jangan pernah percumakan ibadah. Iyakah ini gerakan zahir saja, tidak gerakan batin? Tunggu dulu. Itu kan yang solat itu, jasadnya solat, pikiran kemana-mana. Tubuh solat, jiwa kemana-mana. Ini lihat. Bapak Ibu, kita ini ada unsur. Ada jasad, ada akal, ada kalbu, hati, ada roh. Kemudian lagi ada nafsu. Mungkin nyambung pelan-pelan. Saya mau tanya ini pelan-pelan. Biar tidak terjebak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ini Pak. Tidak usah. Tangan saya lah, kalau tunjuk tak nampak dari jauh. Nih, tangan saya sekarang bergerak. Ini gerakan zahir apa gerakan batin ini? Zahir. Saya ulang. Ini gerakan zahir apa batin ini? Nah, kita urut pelan-pelan. Biar nampak dasarnya orang salat itu. Sebagaimana bahasa Imam Sazili tadi. Mungkinkah tangan saya ini bergerak sendiri? Tidak. Maaf kalau ada bapak dokter di sini. Seluruh gerak jasad ini bersumber dari otak. Sentralnya batang otak. Nah, dari otak nih Pak. Sarafnya tersimpan di kepala.
salah satu saraf bermasalah, miring jalan apa? Stroke namanya. Ya kan? Miring. Ya. Oh, ada penyempitan, ada pecah pembuluh darah. Ibarat kabel, Pak, kabelnya kena. Urusan dokter itu. Maaf, seluruh gerak ini, mulut segala macam, pasti sumber di otak. Makanya kalau salah satu saraf bermasalah, dengan mulut-mulut pun tak bisa bicara. Miring dia. Iyakah otak sebagai sumber? Tidak. Karena akal otak cuma sumber memori. Ternyata sumber gerak itu dari hati, kehendak. Kehendak. Saya mau tanya dulu, Bapak ke masjid ini kehendak kaki apa kehendak hati? Hati. Berarti kalau bahasa hadisnya, inna fi jasadil inu adam mudghatan, sesungguhnya dalam diri anak manusia itu segumpal daging. Baik buruknya jasad ini tergantung itu. Ala wahya qalb. Kalau bahasa Imam Ghazali, hati adalah raja, pasukannya seluruh jasad. Berarti jasad cuma ikut kehendak hati. Iya atau tidak? Muncul pepatah orang Melayu, karena hati mati, karena mata buta. Kalau hati nan berkandak, nan bare dengan nan jauh dake. Kalau hati nan lah kanai, Pak, muncul bahasa yang tak masuk akal malahan. Kalau hati nan berkandak, nah, muncul bahasa yang tak masuk akal. Gunung kan ku daki. Ya, kan masuk akal. Berjalan ke surau je jariah ku gunung lu ke daki. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Bayangkanlah. Kemanapun kau pergi, kau akan ku cari. Kalau hati nang kanai, berarti gerak tubuh ini tergantung jiwa. Tapi kalau hati yang patah, hati yang terdinding, maaf. Tapi jangan tersindir lagi nih. Ada doa ini, doa. Ini saya cari bahasa halus. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil jasad. Nanti saya ulang, ada masanya diurai. Cuma saya ambil satu. Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan badan saya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, mana yang kerja badan, mana yang kerja hati? Ada Bapak ini umurnya 70 umpama, fisik bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun kepala 7 asam urat tidak ada, darah aman, kalau keluhan tak ada. Kalau maraton dari Subang 3 agak 10 kilo masih bisa Pak Ustadz. Bagus ya. Batuk, sesak nafas, aman, aman. Maraton kuai, makan masih, minum luar biasa. Sembahyang subuh tidak taluk dia. Itu gaib itu sakit itu sehat itu. Hah? Halo. Ini pengalaman saja ini. Coba. Wa'afiatan fil jasad. Jasadnya sehat. Maraton kancang ya Pak. Dan tersinggunglah Pak Ibu enggak. Senam nomor 1. Di bawah sujud sakit pinggangnya. Diajak zikir panjang. Ambo duduk lama aku nak tahan Pak Ustaz. Maraton jauh taluk dia duduk di musajid manggiginya. Ambo tanya itu sehat apa sakit tu? Kalau ada jangan tersinggung lo. Maaf. Ada perbandingan yang real tapi saya tidak ini. Salat 8 itu baik. Salat 23 itu bagus. Pak, 8 itu baik. Kita jangan dia adu-adu itu kafiyah telah selesai. 8 baik, 23 bagus. Survei saya di masjid saya di musola saya 23. Pergi ke Masjid Agung. Selesai 8 banyak yang keluar. Pertanyaannya, yang keluar itu yang muda atau yang tua? Saya berpikir yang muda keluar. Tinggal yang 60 tahun ke atas saja. Kalau fisik kuat yang muda, kalau tenaga kuat yang muda, lari kuat yang muda. Untuk sholat, ibu ini jangankan naik, turun saja pakai gigi satunya. Allahu Akbar. 23 sembahyangnya Pak. Apa masalahnya itu?
Saya ajak itikaf. Kalau dia ajak itikaf ini sekadar hitungan saja. Kalau cerita 2 jam tahan. Tapi diajak itikaf zikir la ilaha illallah. Saratwi talok lah miriang-miriang itu Pak. Disirkan laloknya. Dibunyikan ngamuknya. La ilaha illallah. Ini hati-hati, jangan bertengkar lagi. Mana yang bagus Pak Ustaz? Zahar atau sir? Untuk pemula zikirnya zahar Pak. Kalau sir saya ragu Pak. Kironya sangko ia mato keluar ia salero dan keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 50 aman. Lebih dari 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kalau berubah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, fisiknya kuat. Nah, betullah kata orang tadi, karena hati mati, karena mata buta. Ternyata gerakan tubuh ini tergantung hati. Maaf, hati itu gaib Pak. Artinya akal bisa berpikir, hati bisa berkehendak, jasad bisa rukuk sujud. Karena apa? Roh. Ulang pelan-pelan. Kita urut ini. Tubuh ini ada sumber gerak sarafnya, akal, otak ini. Otak ini menerima sinyal dari hati, kehendak namanya. Tapi seluruhnya, akal bisa berpikir, hati bisa berkehendak, tubuh bisa bergerak karena ada roh. Pertanyaannya, ketika orang yang tidak sholat, itu yang teraniaya jasadnya apa hatinya? Hatinya. Yang teraniaya jasadnya apa rohnya? Maaf Pak, sesungguhnya tidak ada gerakan zahir, pada dasarnya gerakan batin. Karena tidak mungkin tubuh bergerak sendiri tanpa gerakan hati. Itulah yang disebut orang. Ingin tahu baik seseorang, lihat ibadahnya. Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Saya ini memang orang taat Pak Ustaz. Saya insya Allah dekat kepada Allah walaupun tidak salat maghrib. Itu dekat lah tu. Oh, tak apa tu. Mengicu nama itu. Insya Allah kaji saya lah putih marifat Pak Ustaz. Ambo memang dakik je Tuhan kau walaupun tak salat subuh ambo kau. Itu bohong namanya. Artinya gerakan Bapak ini walaupun bercampur dengan pikiran lain menggambarkan bahwa jiwa kita terbimbing dengan taufik dan hidayah Allah. Tak sembarangnya orang salat ni Pak. Melangkah karena iradah Allah. Hati yang baik adalah ketika berkehendak kepada yang baik. Wujud nyatanya berkehendak ke sini. Berkehendak pergi saja, itu rahmat luar biasa. Maaf, seluruh gerakan tubuh tergantung gerakan otak. Ada makanya kalau di rumah sakit, di sinyal otaknya, kalau batang otaknya mati, itu sakaratul maut ya Pak. Saya ulang, seluruh gerakan tubuh ini tergantung gerakan otak. Nyambung? Terakhir, saya ulang pelan-pelan. Seluruh gerakan tubuh tergantung gerakan otak. Maka gerak otak yang baik adalah ketika dia menggerakkan jasad untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Berarti kalau ada orang tidak sholat, tidak sujud, tanda otaknya otaknya berarti belum dapat hidayah Allah. Dia menggerakkan tubuh. Maaf, jangan tersinggung. Olahraga tidak salah. Olahraga bergerak tak? Berusaha bergerak tak? Otaknya habis untuk menggerak dalam urusan dunia. Sementara otaknya tidak pernah dipakai untuk rukuk sujud kepada Allah. Subhanallah. Dikatakan otak kumuh, aku tersinggung ya Pak. Kumuh apa otak apa Ustaz? Memang aku nak sembahyang tapi nak bangga 2 orang. Ketika gerakan yang terbit dari otak itu cuma gerakan duniawiah, itu otak yang paling malang namanya itu Pak. Ya, malang otaknya, pintar, hebat. Dan maaf, kalau cuma pintar dalam arti itu, orang kafir banyak yang pintar. Jenius malahan mereka disebut kelompok-kelompok jenius, para penemu, para ahli.
Tapi mengapa dia dianggap kafir? Salah satu bentuk otak yang kafir tertutup dari hidayah Allah. Pintar, hebat, tapi tak pernah menggerakkan. Tapi ketika dia angkat Allahu Akbar, maka saya bilang kepada kawan-kawan pendekar, Pak pendekar, hati-hati. Kalau kaji engkau tidak sampai kepada tauhid, engkau stres waktu tua. Stres baca orang Pak Ustaz. Pasang jurus dulu Pak, ditendang cie rabah tigo, luar biasa. Kata saya, kalau kau masih mengangkat tangan satu belum hebat, tapi mengangkat tangan dua baru jurus kau luar biasa. Karena mengapa? Fisik terbatas, kekuatan akan hilang. Kalau lakannya asam urat, jurus ada enggak? Hah? Kudo-kudo apa jalan naik kudo pun apa ya? Baru terasa malangnya diri. Kalau fisik hanya digunakan untuk mencari urusan perut, malanglah nasib fisik ini selama ini. Hilang hakikat tujuan yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau hatinya lurus kepada Allah, apapun aktivitas hidup ini hanya untuk mencari kebesaran Allah. Bukan berarti orang ke masjid terus, tidak. Tapi itikat jiwa yang patut diluruskan. Innamal a'malu, hidup yang ya ini hebatnya tauhid itu Pak. Ketika tauhid duduk dalam diri, seluruh aktivitas hidup jadi ibadah. Tapi ketika tauhid tak duduk, semua urusan jadi urusan dunia. Hati-hati. Berarti sujud ini luar biasa. Tidak ada yang rukuk sujud ini. Akalnya sujud, hatinya sujud, rohnya sujud. Tandanya dia rukuk sujud kepada Allah. Cuma persoalannya sampai di sini. Niatnya udah bagus. Niat naik ke otak. Sampai di sini kan banyak, jauh berjalan, banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa, penuh dengan memori. Ini yang bercampur. Jadi simpang tu siko Pak. Allahu Akbar. Entahlah masak nasi entah halun. Sini simpangnya. Bercampur dia. Tapi maaf, sebercampur-bercampurnya orang solat. Dan solat kan jalan taruh. Subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi. Kalau cair proyek kau sekian, subhan rabbil azim. Tapi campur dia. Tapi alurnya tetap. Itu yang luar biasa. Nah itu yang disebut Imam Sazili tadi. Serendah-rendah nilai solat itu, engkau ditakdir sujud itu saja. Ya Allah, itu rahmat Allah Pak. Kesimpulan itu, dan mari kita jalin ukhuwah. Jangan saling membenci terhadap orang yang sesama sujud. Andai kata berjumpa kekurangan saudara kita dalam ibadah, bukan untuk diperbincangkan dan dipergunjingkan, tapi untuk saling isi. Nampak apa? Kok salah sujudnya? Salah. Sujud itu sah apapun modelnya secara fikih, tapi tidak sempurna. Andai kata kita melihat kawan tak sempurna, janganlah Pak jadian bahan proyek politik pula. Ala gaek tapi sujudnya tidak pandai. Itu menghina namanya. Dia sujud itu rahmat Allah. Nah, ada lagi kajian yang lebih ini. Jangankan orang yang sudah di masjid ini, orang Islam yang belum sujud saja tidak boleh dihina, karena minimalnya masuk hitungan tu Pak. Ya Pak kapianya itu enggak tahu Pak masuk hitungannya. Umat Islam di Indonesia ini 90% masuk yang enggak sholat tadi enggak? Masuk. Luar biasa. Oh percuma saja orang hidup enggak sembahyang. La ilah, jangan. Ngajilah dulu Pak. Hati itu dibolak-balik. Itulah tugas kita ini. Ngajak bukan mencaci. Andai kata di lingkungan ini 90% kafir, jangan-jangan masang sound aja kita tidak bisa. Mengapa Bapak enak sholat, enak ngaji? Karena kita di lingkungan umat Islam, walaupun dia masih fasik, tapi pandang dia dengan kasih sayang, ajak. Alah diajaklah datang kemari, hati-hati Pak, yang sholat jangan dicaci pula. Lamanya datang mau gari, lah datang luang bilang kau mimpi yang, lah balik apa jatuh balik. Nah, beko datang jadi kadang-kadang kasus sering korban. Sebentar ni saya minta 2 minit. Lana muap ibu tu datang apa tu? Ini kupon korban dari Masjid Al Khairat. Datang panitia ni kasar pula mulutnya. Kalau tiba di daging ambil tu sembahyang indak. Ilaha illallah. Baganyi jemaah aku sebenarnya makan mana dari panitia. Apa ni apa?
Mau saja dia datang, tandanya jalan melunakkan hatinya. Jadi kalau lama orang datang ke mari Pak, walaupun apik dagiang, walaupun apik bare, yang tak solat tu agi lah biar Pak. Yang rajin-rajin solat, sabung kuih cukup kok. Yang tak sembahyang tu 5 bungkus agi ya. Kecilnya hebat orang masjid itu. Ambo memang jarang itu Ustaz. Sagan ambo di pengurusnya, ambo jarang sembahyang tapi 5 bungkus dagiangnya. Nah, nanti ada lagi metode dakwah. Demikian, semoga Allah melunakkan kalbu kita, memberikan hidayah. Pandanglah bahwa tak ada rahmat Allah melebihi taufik dan hidayah Allah. Kalau itu hilang, tak ada makna hidup ini. Kita tasbih dengan rahmat Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin.